Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi kuliah dengan topik nata de coco atau selulosa bakteri. Ini adalah slide lanjutan dari slide yang pertama atau bagian pertama. Jadi, pada slide yang pertama, saya sudah menjelaskan beberapa aplikasi selulosa bakteri pada berbagai bidang. Jadi ini ada juga tambahan review literatur ya, secara spesifik dan sudah dikelompokkan ya, sektor industri sudah dikelompok-kelompokkan seperti di bidang kosmetik, industri tekstil, pertambangan, pengolahan limbah, pemurnian, ada broadcasting, ada kehutanan, industri pulp and paper, industri mesin, laboratorium, dan kesehatan atau medis. Nah, jadi ini sudah lebih detail, bisa menjadi referensi atau tambahan pengetahuan bahwa selulosa bakteri ini banyak kegunaannya dan banyak aplikasinya di berbagai sektor industri ya. Tidak hanya mungkin yang selama ini kita hanya kenal hanya digunakan sebagai industri makanan atau minuman, tetapi ini lebih banyak lagi digunakan di sektor yang lain. Oke, selanjutnya adalah bagaimana proses pembuatan selulosa bakteri. Ya, akan saya jelaskan tahapannya. Nah, sebelum masuk ke dalam proses, tentunya kita harus memahami atau harus mengetahui faktor-faktor yang akan mempengaruhi proses. Nah, sehingga diharapkan nanti prosesnya akan berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu adalah tingkat sterilisasi tempat dan peralatan. Nah, kenapa? Karena kita akan bekerja dengan bakteri atau mikroorganisme. Sehingga jika kita mengharapkan bakteri itu bekerja dengan baik, maka kita harus mengupayakan bakteri lain atau mikroorganisme lain itu tidak ada. Yang kedua adalah tentang cuaca atau suhu yang diinginkan di dalam proses. Nah, itu harus kita kendalikan, ya. Di mana bakteri Acetobacter itu menginginkan kondisi prosesnya adalah pada suhu ruang saja, ya, 22 sampai 30 derajat Celcius. Faktor yang ketiga adalah komposisi bahan, ya, sehingga mungkin ada beberapa orang yang mencoba ya, membuat nata de coco ini kok hasilnya berbeda. Nah, mungkin di sini ada faktor ketelitian bahan ya, dalam mengkomposisikan bahan ini kurang teliti, kurang tepat ya. Yang berikutnya kita harus mengenal siapa itu bakteri Acetobacter silino dan bagaimana kondisi kehidupan atau kondisi lingkungan yang diinginkan oleh bakteri ini. Ya. Jadi nama bakteri untuk proses fermentasinya adalah Acetobacter silino. Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan bakteri Acetobacter silino, yang pertama adalah tingkat keasaman medium atau media tumbuhnya. Ya. Bakteri ini dia hidup dalam lingkungan yang asam. Sekitar pH-nya 4, itu asam ya. Kemudian yang kedua adalah lama fermentasinya. Kemudian sumber karbon, sumber nitrogen ya. Jadi ini keduanya adalah sumber nutrisi dari bakteri. Ya. Kita harus beri lingkungan atau makanan yang cukup untuk bakteri ini supaya bekerja dengan baik. Kemudian suhu lingkungan. Ini juga harus kita kontrol supaya bakteri ini bisa
juga bekerja dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah konsentrasi bibitnya. Ya, itu hal-hal yang diperhatikan supaya proses fermentasinya itu bisa menghasilkan nata atau selulosa bakteri dengan kualitas yang baik. Selanjutnya, bakteri Acetobacter selinum ini akan membentuk nata, ya, lembaran nata, jika ditumbuhkan dalam media air kelapa. Ini jika nata de coco, ya. Air kelapa ini harus diperkaya dengan unsur karbon, ya, dan unsur nitrogen, dan suhu yang terkontrol atau proses yang terkontrol. Nah, jadi sumber nutrisinya di sini adalah karbon dan nitrogen. Maka nanti ada komposisi bahan gula sebagai unsur C-nya dan urea sebagai unsur nitrogen. Dalam kondisi demikian, ya, bagaimana prosesnya membuat nata? Ya, jika kondisinya, nutrisinya, lingkungannya sudah terkontrol, maka bakteri ini akan bekerja menghasilkan enzim ekstraseluler yang dapat menyusun atau mempolimerisasi zat gula menjadi ribuan rantai serat atau yang kita sebut dengan selulosa. Nah, itu prosesnya. Selanjutnya, jutaan lembar benang selulosa ini akhirnya akan memadat, ya, membentuk lembaran nata de coco yang transparan. Nah, di sini mungkin ini sekaligus sebagai tutorial pengantar praktikum, ya. Saya jelaskan mengenai peralatan dan bahan yang digunakan di dalam proses pembuatan nata de coco, ya. Ini cukup sederhana dan bisa dilakukan dalam skala usaha kecil menengah, ya. Ini cukup sedikit, ya, tidak terlalu banyak, ada panci, kompor gas, ya, baki, koran, ya, bahan-bahannya juga cukup murah, ya, sehingga bisa dilakukan di lab. Ya. Air kelapa ini jika nata de coco, dan mungkin nanti sudah saya jelaskan ada berbagai macam sumber bahan baku yang bisa dijadikan sebagai bahan baku nata, seperti limbah tahu, ya, molase. Ini contoh di sini adalah air kelapa. Starter, apa itu starter? Adalah bibit bakteri Acetobacter selinum. Nah, kita harus menyediakan starternya atau bibitnya. Kemudian urea sebagai penyuplai atau penyedia unsur M untuk bakteri, dan gula pasir untuk penyedia unsur C, ya, untuk nutrisi atau kehidupan dari bakteri. Kemudian asam asetat di sini adalah gunanya untuk mengatur keasaman dari medium, untuk mengasamkan media fermentasi. Oke, secara umum prosedur kerjanya di sini ya cuma 4, ya. Pertama adalah pembuatan media fermentasi, yang kedua inokulasi bibit nata, yang ketiga fermentasi media, yang terakhir adalah pemanenan. Ya. Nanti selanjutnya akan saya jelaskan satu persatu prosedur proses ini. Ya, yang pertama adalah pembuatan media fermentasi. Nah, di sini yang pertama adalah bahan bakunya, ini dalam hal ini adalah air kelapa disaring, ya, supaya kotorannya hilang seperti sabut-sabut kelapa, ya, tanah, pasir, ya, karena kita ambil dari limbah air kelapa. Kemudian kita panaskan, ya, kita didihkan air kelapa tadi dengan penambahan gula pasir dan urea. Di sini ada komposisinya. Nah, makanya tadi ada faktor komposisi yang tepat. Nah, di sini harus menggunakan komposisi yang tepat dan teliti. Ya. Setelah mendidih, maka tambahkan cuka atau asam asetat. Nah, di sini hingga pH-nya menjadi kira-kira 4. Ya. Ada
Salah satu cara untuk mengganti proses yang ketiga ini adalah dengan melakukan pemeraman air kelapa sebelum diproses selama kira-kira 2 hari, sehingga air kelapa yang digunakan itu sudah dalam kondisi asam. Ya. Tuangkan 1 liter. Nah, jadi di sini setelah proses pendidihan dan pengasaman, maka kita akan cetak, ya, kita tuangkan ke dalam nampan-nampan. Ya, kalau perlu nampannya adalah yang transparan, sehingga kita bisa mengamati berapa lama proses fermentasi untuk membentuk nata. Kemudian ditutup. Yang selanjutnya adalah mendinginkan atau menunggu media fermentasi dingin atau pada suhu ruang. Ya. Nah, selanjutnya adalah melakukan inokulasi bibit nata atau menambahkan bibit nata. Ya. Bakteri Acetobacter silinium ini dia tidak tahan panas, nah, sehingga makanya tadi pada proses sebelumnya media fermentasi harus didinginkan sampai pada suhu kamar. Nah, setelah itu baru pemberian bibit nata. Nah, ini kira-kira komposisi takarannya adalah 100 ml per liter setiap liternya. Nah, kemudian selanjutnya adalah melakukan fermentasi media. Nah, biarkan supaya bakteri itu bekerja membentuk lembaran-lembaran nata, ini yang disebut dengan fermentasi media. Nah, dijaga kondisi suhunya, dijaga sterilisasi lingkungannya, nah, sehingga lama dari proses fermentasi ini kira-kira 7-8, nah, tergantung dari banyaknya media fermentasi yang dicetak. Ya. Oke. Jadi penggunaan nampan yang transparan ini juga bisa digunakan untuk mengamati media fermentasi pada hari berapa, keberapa media itu sudah habis membentuk atau menjadi lembaran nata. Nah, saat itulah nata de coco itu bisa dipanen. Ya, jadi ini tahapan nomor 5, 8-10 hari ini adalah perkiraan. Ya, secara tepatnya itu adalah media fermentasi itu telah habis membentuk menjadi lembaran nata. Ya. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemanenan. Setelah lembaran nata terbentuk, ya, atau media dalam wadah itu habis, ya, ini maka dilakukan pemanenan, pencucian, kemudian perebusan. Ya, jika untuk kebutuhan industri makanan dan minuman, maka ini harus dilakukan pencucian berulang kali, kemudian perebusan. Ya, jadi ini adalah menetralkan asam, kemudian mematikan bakteri, dan kemudian selanjutnya membuang sisa-sisa urea yang ada di dalam produk. Ya, itu tujuan dari pencucian berulang dan perebusan. Oke, penyampaian materi tentang nata de coco, ya, atau selulosa bakteri sampai di sini. Kita lanjutkan pada sesi diskusi, ya, dan sesi praktikum. Nah, supaya Anda lebih memahami, ya, tentang selulosa bakteri ini, maka kita akan lanjutkan nanti di sesi praktikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.